tes kemampuan akademik atau yang disebut dengan TKA. Nah, bagi Bapak Ibu aparatur sekolah yang belum pernah login ke web TKA ini, harap untuk segera login dan melengkapi data pendataan di web TKA-nya. Untuk akunnya itu seperti ini. Yang pertama adalah username, itu sama dengan user ANBK kemarin. Dan untuk passwordnya itu adalah TKA. Lalu masukkan NPSN ditambah bintang. Nah, untuk contohnya itu seperti ini ya. X022 berapa, kode rayon kabupaten kotanya berapa, lalu dimasukkan kode sekolahnya berapa. Nah, untuk passwordnya seperti ini ya. Oke, baik. Jika sudah dipahami, kita langsung masuk aja ke web TKA-nya untuk mengisi data kelengkapan di web TKA-nya. Nah, setelah masuk, tampilannya akan seperti ini ya. Nanti jika misalkan Bapak Ibu baru pertama kali login, nanti otomatis akan diarahkan ke pengaturan akun untuk memperbaharui passwordnya ya. Untuk memperbaharui passwordnya nanti silahkan diupdate passwordnya lalu disimpan. Nah, jika sudah, nanti Bapak Ibu yang harus diperhatikan itu yang pertama, Bapak Ibu harus lihat dulu data masternya ya. Lihat dulu data master, lalu klik satuan pendidikan. Cek nama lembaganya dan nama kepala sekolahnya. Apakah sudah betul dengan gelarnya atau tidak. Jika misalkan ada perubahan, silakan untuk segera diupdate di sini kalau misalkan ada perubahan. Nanti klik tanda checklist ini dan diperbaharui ya. Nah, jika sudah, nanti Bapak Ibu silakan masuk ke administrasi tes, lalu klik pilih yang status dan infrastrukturnya. Nanti di sini silakan lengkapi data infrastruktur lembaganya masing-masing. Yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah di sini harus upload surat kesiapan ya. Harus upload surat kesiapannya. Nanti Bapak Ibu silakan klik surat kesiapan lalu cetak. Nanti di sini silakan print lalu ditandatangan oleh kepala sekolah dan distempel. Jika sudah, nanti silakan klik ke sini lagi lalu di-upload berbentuk JPG atau PNG ya. Setelah itu, jika sudah, silahkan isi identitas sekolahnya. Silahkan mau pelaksanaannya itu mau mandiri atau menumpang. Moda pelaksanaannya apakah online dan ataupun semi online. Dan di sini jangan lupa diisi jumlah peserta tingkat akhirnya berapa ya. Yang dari kelas paket C, paket B, dan paket A-nya berapa. Kalau misalkan nanti ditotalkan saja jumlah kelas akhirnya ada berapa. Nah, jika sudah, nanti lanjut ke tim teknis ya. Di sini silahkan isi tim teknisnya siapa, dari mulai penanggung jawab, terus nanti ada nama proktor, email proktor, dan nomor HP proktor dan teknisi ya. Silahkan dilengkapi ini ya. Silahkan lengkapi. Jika sudah, lanjut ke infrastrukturnya. Nah, di sini silahkan pilih isi jumlah komputer proktor yang nanti akan digunakan TKA-nya berapa. Contoh ini untuk di Alfata sendiri itu ada 2, dan untuk jumlah kepemilikan labnya dari satuan pendidikannya ada berapa. Kalau di kita ada 1, dan jumlah kliennya atau komputer kliennya itu ada berapa, diisi. Silahkan diisi. Dan jika misalkan ada klien yang pinjam ataupun sewa, silahkan diisi. Tapi kalau misalkan tidak pinjam atau sewa, dikosongkan saja. Dan diisi juga jumlah switch-nya ada berapa, switch untuk penghubung jaringan internetnya ada berapa, dan jumlah akses poinnya ada berapa. Setelah itu diisi untuk ketersediaan listriknya. Apakah dari PLN, diesel, ataupun yang lainnya. Kalau di Alfata pilih yang PLN,
Dan untuk dayanya silahkan diisi, ada berapa watt untuk dayanya ya. Alphata ada 5500 watt di sini, dan terakhir ada internet. Internet yaitu memakai apa? Kalau Alphata sendiri pakai Telkom Speedy ya. Dan nanti diisi bandwidth upload dan downloadnya berapa. Nah, jika sudah diisi semua, nanti Bapak Ibu tinggal klik simpan. Data berhasil disimpan, klik OK. Nah, setelah ini apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu operator? Nah, Bapak Ibu operator harus segera melakukan import biodata. Namun sebelum melakukan import ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan. Yang pertama di sini lihat, perhatikan tenggat waktunya, jadwal atau tanggal-tanggal pentingnya tanggal berapa. Nah, contoh di sini ada materi atau paparan materi untuk TK-nya itu dari tanggal ini yang warna biru ini udah mulai simulasi ya. Nanti bulan Oktober ini sudah mulai simulasi dan nanti pelaksanaannya akan di bulan November yang warna kuning di minggu ke-1 dan minggu kedua. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah tanggal pentingnya Bapak Ibu. Dari nomor 3 itu sudah mulai melakukan pendaftaran peserta TKA-nya dari mulai tanggal 8 September sampai 5 Oktober. Dan untuk perubahannya juga nanti ada di tanggal 24 Agustus sampai 5 Oktober ya. Jadi batas untuk pendaftaran TKA untuk program paket C setara SMA atau SMA SMK itu sampai 5 Oktober. Jadi Bapak Ibu, nanti setelah beres pendataan ini akan dilakukan untuk penerbitan DNS, lalu ada penutupan alir ya. Nanti akan ditutup alirnya di tanggal 4 Oktober. Nanti juga ada mulai pendaftaran peserta ya. Ini 5 Oktober, jadi udah difinalisasi untuk datanya untuk dijadikan DNT nantinya. Ya. Yang harus diperhatikan ini alur data TKA diambil dari Dapodik atau EMIS, lalu disaring oleh profil PD. Setelah profil PD nanti disaring lagi oleh PD data ya, oleh PD data lalu masuk ke laman TKA-nya. Jadi jika misalkan nanti ada pas waktu import biodata ada siswa yang belum masuk, tolong pastikan siswa tersebut residu atau tidak di profil PD-nya atau di PD datanya masuk atau residu atau enggak. Kalau misalkan masuk, segera perbaiki sebelum tanggal 5 Oktober ya Bapak Ibu. Mohon segera dicek untuk pendataan kelas akhirnya. Oke, kita lanjut lagi ke sini, ke halaman web TKA. Nah, nanti setelah mengisi ini Bapak Ibu klik pilih yang data peserta ya. Data peserta lalu klik import biodata. Nah, di sini karena kita program kesetaraan otomatis ada 3 program yaitu paket A, paket B, paket C, yang dimana kita pilih dulu yang paket C karena untuk pelaksanaan TKA pertama itu adalah paket C setara SMA. Nah, kita pilih yang paket C. Oke. Nah, di sini sudah tampil statusnya lembaga kami sudah melakukan import dari tanggal-tanggal sebelumnya. Nah, jika misalkan Bapak Ibu belum import, nanti di sini statusnya akan cakra ya, bukan checklist. Kalau misalkan belum import. Nah, Bapak Ibu silakan untuk segera melakukan import biodata. Namun, harus diperhatikan tadi, harus sudah tidak ada siswa yang residu kelas akhirnya. Jika misalkan ada residu, silakan diperbaiki dan diimport biodata ya. Oke, kita coba klik import biodatanya. Di sini tampilannya semester 2025 semester 1, nanti klik mulai import biodata. Jika
sudah selesai untuk importnya, nanti Bapak Ibu silakan pilih klik OK. Nanti otomatis jumlah yang pakai C kelas akhir otomatis akan terhitung di sini. Ya, jika sudah silahkan klik tutup. Ya, lanjut kita pergi lagi ke data peserta. Kita klik ke pendaftaran pesertanya. Nanti silahkan pilih untuk program yang pakai C. Pilih yang program pakai C, kita tunggu. Nah, jikalau misalkan sudah muncul seperti ini, hal yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu proktor atau Bapak Ibu operator dan panitia TKA itu untuk melakukan pendataan siapa yang mau ikut TKA dan siapa yang tidak mau ikut TKA. Kenapa harus didata? Karena untuk TKA sendiri ini sifatnya tidak wajib namun diharuskan ya Bapak Ibu. Namun diharuskan. Nah, ini untuk kebijakannya seperti ini ya. Untuk kebijakannya itu TKA melengkapi sistem penilaian yang ada. Di sini dijelaskan bahwa TKA itu tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Dan TKA tidak wajib, namun penting sebagai informasi capaian akademik dari penilaian terstandar atau eksternal. Dan kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan. Dan terakhir untuk mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu. Tidak semua kompetensi diukur. Jadi ini kebijakan untuk TKA-nya itu tidak wajib namun penting. Nah, di sini silakan Bapak Ibu untuk melakukan pendataan. Nanti hal yang harus pertama kali dilakukan itu oleh Bapak Ibu, jangan dulu pilih ya atau tidak sebelum adanya surat pernyataan dari siswanya atau dan orang tuanya. Jadi Bapak Ibu melakukan konfirmasi keikutsertaan itu apabila surat pernyataannya itu sudah ditandatangani oleh orang tua dan oleh siswanya. Nah, untuk mencetak surat pernyataannya itu seperti apa? Nanti Bapak Ibu silakan pilih yang checklist ini, yang all, pilih yang all, lalu klik cetak surat pernyataan. Nah, ini silakan nanti cetak ya Bapak Ibu, per siswa 1 lembar. Ini adalah jadi siswa itu nanti akan mendapatkan 1 lembar surat pernyataan pendaftaran tes kemampuan akademik atau TKA ini. Nanti silahkan kasihkan ke siswanya untuk mengikuti atau tidak mengikutinya untuk TKA-nya. Kalau misalkan ikut silahkan di sini checklist yang ikut mengikuti, jika tidak pilih yang tidak. Dan di sini ada juga untuk mata ujian untuk paket C itu adalah yang pertama itu ada bahasa Indonesia, matematika dan bahasa Inggris. Dan untuk yang mata pilihannya itu harus dipilih 2 ya Bapak Ibu. Harus dipilih 2. Itu bebas, silahkan sesuai mata pilihan yang diajarkan di satuan pendidikannya itu apa. Ya, di sini ada beberapa mata pelajaran mulai dari IPA, dari IPS dan bahasa. Nah, dari lembaga Bapak Ibu silakan. Itu masuknya ke peminatannya apa. Nanti jika misalkan IPS pilih 2 ya, jangan salah satu tapi pilih 2. Bisa itu ekonomi, bisa sosiologi ataupun geografi atau sejarah. Jadi yang harus dipilihnya itu adalah 2 untuk mata pilihannya. Nah, setelah ini silahkan untuk ditandatangani oleh orang tua dan oleh siswa yang bersangkutan. Jika ini sudah ditandatangani oleh orang tua dan oleh siswanya, hal yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu selanjutnya itu untuk mendaftarkan sesuai dengan surat pernyataan yang sudah dibagikan, mau ikut atau tidaknya. Jika misalkan ikut, pilih ya, nanti silakan pilih mata pelajaran sesuai dengan yang diisi dari surat pernyataan oleh peserta didik dan orang tuanya itu
ke mata pelajaran pilihan apa. Nanti diisi untuk mata pilihan pertamanya dan mata pilihan keduanya juga harap diisi sesuai dengan surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh orang tua dan siswa atau warga belajar. Nah, selanjutnya jika misalkan sudah, nanti Bapak Ibu silahkan untuk diisi semuanya. Diisi yang ikut siapa dan yang tidak ikut siapa. Jangan lupa mata pelajaran pilihannya itu harus diisi 2 ya Bapak Ibu, harus diisi 2. Itu bebas, silakan sesuai dengan yang diisi dari surat pernyataan masing-masing peserta didiknya. Nanti jika misalkan sudah terisi semuanya, jangan lupa klik simpan ya Bapak Ibu. Nanti disimpan. Nah, seperti itu untuk penjelasan untuk pendataan peserta TKA. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.